Oke, selamat sore semuanya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Pradana Andrea Atmaja sebagai Technical Specialist untuk industri desain dan manufacturing. Nah, saya dari PT Sinex Metro Data Indonesia. Yang hari ini saya membawa produk Autodesk sebagai solusi untuk plastik dan rubber. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan membahas mengenai apa sih solusi dari Autodesk untuk manufacturing khususnya di era digitalisasi ini. Nah, di Autodesk sendiri ada produk yang namanya Product Design and Manufacturing Collection. Nah, di dalam koleksi ini Autodesk menawarkan beberapa end-to-end solution. Dimulai dari sales, lalu ada design and engineering, lalu proses manufaktur, lalu juga ada proses sampai sales and service. Nah, semua kategori ini sudah disupport oleh Autodesk. Makanya hari ini saya akan coba go through satu persatu untuk solusi ini. Nah, pada tahun ini atau era ini ada beberapa industri yang sedang tren. Contohnya adalah rise of EV and mobility atau mobil EV. Nah, kalau untuk mobil EV ini kan sekarang kan lagi boomingnya ya. Nah, di Indonesia mungkin sedang banyak membangun new market entrance, lalu charging infrastruktur, tempat pengecasan di tempat umum. Lalu yang industri tren kedua adalah mengenai production and engineering. Selanjutnya mengenai masalah geopolitical volatility. Nah, untuk sekarang yang paling booming itu adalah mengenai AI. Di tahun sekarang ini AI lagi booming-boomingnya. Nah, di Autodesk sendiri itu sudah menawarkan beberapa solusi untuk mengcover AI tersebut. Berikut ini merupakan beberapa tantangan yang survei yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak ketiga ya, bahwa sekitar 45% produk baru itu gagal atau terlambat untuk delay. Lalu sekitar 72% bahwa produk yang kita produksi itu gagal untuk mencapai profit targetnya. Selanjutnya untuk pertumbuhan produktivitasnya itu hanya tumbuh sekitar 3%. Nah, ini cukup jauh sekali ya. Dan lalu sekitar 5 juta pekerjaan untuk manufacturing ini tidak terisi karena kekurangan sumber daya manusianya dan toolsnya. Nah, ini berikut beberapa tantangan yang sering terjadi. Pertama adalah meningkatnya biaya produksi atau rising cost, lalu adanya terjadinya inflasi, lalu gangguan terhadap supply chain, lalu ada skill shortage atau kekurangan kemampuan atau skill. Berikut ini merupakan gambaran yang terjadi di dunia manufacturing. Semuanya masih dalam keadaan sistem silo ya Pak. Jadi dari proses design engineering, lalu ke supplier, lalu ke quality, semuanya masih proses manual. Jalan kaki atau perlu minta approval dokumen menggunakan hard copy. Dan dari semua sisi divisi ini belum terkoneksi secara digital. Nah, pada kesempatan kali ini Autodesk menawarkan produk digital transformation. Di Autodesk ini ada produk yang untuk mengcover semuanya dari proses desain, lalu CAM, desain, sampai proses ke customer sudah tercover oleh produk dari Autodesk ini.
Ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari dunia industri yang sering kita ketemui. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita meluangkan waktu untuk lebih berinovasi. Nah, biasanya di sini waktunya kita sering terbuang untuk mendesain ulang atau rework. Nah, karena sering melakukan itu maka kita tidak punya waktu untuk melakukan inovasi. Lalu bagaimana sih caranya kita untuk meningkatkan bisnis kita? Nah, karena tadi banyak waktu berinovasi, lalu kita bisa mengimprove performance, maka untuk penjualan pun juga akan lebih meningkat karena produk yang dideliver ke customer pun lebih cepat ya. Lalu kita juga bagaimana cara kita untuk mengimprove performance atau dari produk kita. Nah, dari Autodesk sendiri sudah ikut menawarkan solusi-solusi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana caranya kita untuk merampingkan proses manufacturing kita atau mempersingkat prosesnya. Berikut adalah produk-produk dari Autodesk yang ada dalam Product and Design Manufacturing Collection. Dimulai dari Inventor sebagai main core-nya, lalu ada AutoCAD, yang ini nanti AutoCAD Toolset, lalu ada Navisworks Manage, 3ds Max, dan sebagainya. Nanti pada sesi ini kita akan go through satu persatu, kita akan bahas satu persatu apa sih manfaat dan kemampuan dari produk-produk ini. Produk yang akan kita bahas pertama adalah Autodesk Inventor yang merupakan core dari Product and Design Manufacturing Collection ini, yang disebut sebagai professional grade-nya. Nah, di Inventor ini mempunyai spesialis modeling tool seperti sheet metal, lalu weld frames, lalu tube and pipe. Jadi kita bisa membuat sheet metal secara 2D maupun 3D. Lalu kita bisa membuat weld frames atau model untuk las, lalu untuk tube and pipe. Nah, ini biasanya digunakan untuk proses assembling. Nah, di Inventor sendiri juga udah mempunyai beberapa flexible modeling tool seperti parametric, lalu direct, lalu freeform. Dimana kalau di market lain untuk ketiganya ini terpisah. Parametric dijual tersendiri, direct juga marketnya sendiri, freeform sendiri. Nah, untuk di Inventor ketiganya ini sudah menjadi satu. Kemampuan berikutnya dari Inventor profesional adalah design automation. Jadi dalam design automation ini ada kemampuan yang namanya e-logic. Kita tinggal bikin rule based desainnya, pemrograman, lalu kita nanti tinggal input berapa panjangnya, berapa tinggi leg-nya, nanti desainnya akan tergenerate secara otomatis. Berikut adalah gambaran videonya. Nah, di sini kita tinggal input aja mau panjang berapa. Ini contohnya ada sebuah gambar conveyor. Tingginya berapa, beratnya berapa. Kita tinggal input aja. Nah, nanti desainnya akan tergenerate secara otomatis. Jadi kita nggak perlu ngedrawing ulang atau ngedesain ulang. Nah, langkah pertama adalah membuat rule based design atau istilahnya bahasa pemrograman lah. Jadi kita isi dulu rule-nya, codingnya. Nah, untuk coding ini udah disesuaikan dengan orang awam. Jadi orang yang belum bisa coding pun juga pasti paham untuk melakukannya. Nah, untuk gambar 2D-nya juga akan otomatis tercreate atau terbuat ya. Jadi nanti tinggal print out saja, paling tinggal menambahkan beberapa dimensi.
kemampuan selanjutnya adalah merupakan interoperability. Jadi di dunia manufacturing ini pasti banyak vendor-vendor ya yang menggunakan sistem CAD lain selain Inventor. Nah, di Inventor udah bekerja sama dengan AnyCAD, di mana kita bisa membaca beberapa other CAD system yang lain seperti SolidWorks, CATIA. Nah, kita bisa membaca data tersebut di Inventor. Nah, kita juga bisa langsung melewati beberapa translasi. Dan kita juga bisa bekerja secara asosiatif. Di Inventor kita bisa melakukan share view. Jadi kita tinggal dari Inventor nanti ada fungsi share view, kita klik, nanti akan keluar link. Nah, link tersebut nanti kita bisa bagikan ke vendor. Dan nanti vendor bisa cek secara online bahwa desain yang kita buat ini sudah sesuai atau belum. Kita bisa melakukan komen, bisa melakukan ukuran. Dan ini untuk vendor yang membuka tidak perlu menggunakan lisensi. Berikutnya adalah extended capabilities dari Inventor. Bahwa Inventor ini bisa digabungkan dengan beberapa produk lain seperti Inventor Tolerance Analysis, lalu Factory Design Utilities, Inventor Nastran, CAM, dan nesting. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah Inventor Tolerance Analysis. Ini digunakan untuk menentukan toleransi-toleransi yang biasanya kan kita input manual. Nah, di Inventor ini udah ada fasilitas untuk memberikan toleransi tersebut. Jadi untuk cost impact-nya lebih sedikit karena ketika membuat proses produksi miss antar toleransi ini sudah menjadi kecil. Jadi untuk pemasangan yang sesak atau dan lainnya itu bisa terhindar. Berikutnya adalah factory layout. Nah, di sini Inventor juga bisa digunakan untuk membuat sebuah layout pabrik atau proses produksi. Biasanya dimulai dari proses CAD dari AutoCAD. Nanti kita buka di Inventor lalu bisa membuat 3D-nya secara real. Nah, dari factory layout ini kita bisa menganalisis proses, lalu kita bisa mengoptimalkan material flow seperti listriknya, penggunaan air. Ini bisa digunakan melalui Inventor ini. Selanjutnya adalah Inventor Nastran. Ini digunakan untuk melakukan beberapa simulasi ya, seperti non-linear, fatigue, thermal, lalu vibration, dynamics. Nah, ini bisa dilakukan di Inventor Nastran. Nah, Inventor Nastran ini hanya tersedia di koleksi ini. Selanjutnya adalah Inventor CAM. Nah, Inventor CAM ini merupakan program atau produk yang digunakan untuk membuat G-code untuk proses mesin. Nah, ini bisa digunakan untuk beberapa multi-axis. Lalu kita ada juga fitur yang namanya adaptive clearing. Lalu kita bisa digunakan untuk turning maupun mill turn. Selanjutnya adalah Inventor nesting. Nah, Inventor nesting ini biasanya digunakan untuk proses manufaktur yang sheet metal. Jadi kegunaan dari Inventor nesting ini digunakan untuk membuat sebuah layout dari sheet metal tersebut. Nah, untuk layout yang dihasilkan pastinya lebih rapi, lebih tidak banyak membuang raw material dan lebih hemat. Dan nilai tambahnya kita bisa menyambungkan Inventor nesting ini dengan Inventor CAM. Jadi dari layout yang dihasilkan di Inventor nesting, kita bisa langsung create toolpath dari Inventor CAM. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi untuk pabrik yang menggunakan atau produksi sheet metal. Berikut adalah connected application dari Inventor, bahwa Inventor itu bisa disambungkan dengan AutoCAD, terus Navisworks Manage, 3ds Max untuk proses renderingnya, lalu Recreate Pro dan Autodesk Vault Basic untuk data management.
Ini adalah contoh connected tool dari AutoCAD dan Inventor. Jadi data dari AutoCAD kita bisa langsung copy dan paste di Inventor. Lalu kita bisa create 3D-nya secara otomatis. Tinggal tarik-tarik atau extrude, revolve. Nanti kita bisa create data tersebut. Nah, contohnya seperti berikut. Ini ada data dari DWG AutoCAD. Kita tinggal copy aja ke AutoCAD, ke Inventor. Kita tinggal panggil data tersebut. Dari garis ini kita bisa create 3D. Caranya dengan membuat garis tersebut menjadi project geometri. Dan nantinya akan dibuat menjadi 3D. Kita bisa langsung evolve jadi terbuat 3D seperti itu. Tinggal extrude atau cut. Jadi untuk 3D-nya langsung jadi. Bagaimana kalau gambar 2D-nya berubah, kita panjangkan. Nanti di Inventor kita tinggal update aja. Nanti otomatis berubah untuk 3D-nya. Ada juga yang namanya elektromekanikal. Jadi kolaborasi antara electrical engineer dengan mechanical engineer yang menggunakan AutoCAD electrical. Jadi dalam AutoCAD ini kita bisa membuat routing kabel, wireless harness, terus nailboard drawing secara 2D. Lalu kita bisa create 3D-nya di Inventor agar tampaknya bisa menjadi dibaca oleh orang awam. Karena kalau hanya 2D, beberapa orang awam tidak bisa membacanya. Lalu ketika dibuat menjadi 3D, orang awam pun bisa melihatnya, bisa mengetahuinya. Lalu adalah Navisworks Manage. Navisworks Manage ini digunakan untuk salah satu data management yang bisa dikolaborasikan dengan Inventor. Kita bisa melakukan agregat data, lalu kita bisa melakukan review dalam skala besar. Kita juga bisa melakukan scheduling, dan kita juga bisa melakukan beberapa class management. Selanjutnya adalah 3ds Max. Ini yang digunakan untuk proses rendering dan animasi. Apakah di Inventor bisa rendering? Jawabannya adalah bisa. Namun untuk agar bisa lebih real, bisa melakukan animasi, kita butuh bantuan produk lain dari Autodesk yang namanya 3ds Max. Selanjutnya adalah Fusion 360 yang merupakan cloud base dari Autodesk. Untuk fungsinya Inventor dan Autodesk itu sama. CAD, CAM, CAE, kita bisa menggunakannya. Di Fusion 360 sudah mengikuti perkembangan zaman, yaitu menggunakan teknologi AI yang disebut generative design. Jadi di fitur ini kita tinggal input atau masukkan beberapa material atau rule-rule-nya seperti tingginya berapa, nah nanti akan tercreate otomatis. Contohnya adalah seperti gambar di samping adalah gambar seat belt ya. Yang sebelah kiri itu merupakan gambar buatan dari desain manusia. Nah, yang di sebelah kanannya merupakan hasil dari generative design. Di mana dari hasil ini bahwa sebagian 40% lebih ringan dan 20% lebih kuat dengan menggunakan hasil dari generative design. Di Fusion sendiri juga udah mempunyai fitur untuk CAM, di mana ada extension yang namanya manufacturing extension, di mana di extension ini, Fusion ini bisa mengambil beberapa fitur dari Power Mill. Jadi beberapa fitur yang ada di Power Mill sudah diincludekan di dalam Fusion tersebut. Untuk fungsinya sama seperti Inventor CAM, membuat G-code atau program G untuk ditransfer ke proses CNC yang nantinya akan menjadi program NC data.
Di Fusion 360 juga mempunyai kapabilitas untuk membuat TrueCAD PCB atau membuat PCB. Jadi gambar dari 2D AutoCAD, electrical, kita bisa tarik langsung ke Fusion dan bisa membuat 3D-nya dari Fusion. Bahkan kita juga bisa menggabungkan dengan Inventor. Jadi proses assembly-nya di Fusion, part-partnya bisa kita bikin di Inventor. Di Fusion 360 sendiri memiliki beberapa simulasi seperti Nastran. Kita bisa melakukan structural komponen, lalu plastic injection molding juga sudah disupport. Lalu kita bisa melakukan stress analysis, electronic cooling juga sudah tersedia di sini. Sekian mungkin pembawa materi yang bisa saya bawakan. Mungkin boleh di-scan untuk feedback formnya. Untuk booth kita sendiri ada di belakang sini. Kalau untuk mau nanya-nanya lebih lanjut boleh ke booth atau dari sini, dipersilahkan.